Halo sahabat fans, apa kabar? Semoga semua sehat dan portonya terus meningkat ya tentunya. Kali ini dengan saya Gentur di momen spesial Ultah Panin Sekuritas yang ke-34. Saya mau banyakin kepoin banyak hal tentang saham nih. Dan tentunya saya nggak sendiri. Udah ada bro saya nih, seorang founder Stock Community, konten kreator YouTube dan Instagram, dan tentunya doi aktif banget jadi pembicara di berbagai institusi. Langsung aja, welcome bro, Kevas Evander. Halo Halo bro, bro, apa kabar? thank you udah diundang, thank you Siap, Panin. sama-sama. Apa kabar bro? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Gimana bro Porto? Luar biasa, masih meroket lah. Lumayan. Puji Tuhan, mantap. Mantap. Semoga cuannya ketularan ke kita semua ya. Amin. Amin. Bro langsung aja ya. Yes, gimana, Ya. gimana? Di antara instrumen investasi yang lain, yang ada nih bro, banyak di antara instrumen investasi itu, kenapa sih lo pilih menggeluti saham dan ngedaleminnya? Saham ya, kenapa ya? Karena pertama tentu bisa make money ya. Yes. Ya kan? Karena ya gua selalu terinspirasi gimana caranya kita bisa menghasilkan uang ketika kita tidur. Wow, mantap banget. Kan berarti perlu investasi, tapi kan memang instrumen banyak ya. Iya. Ada saham, forex, kripto dan segala macam. Cuma yang membuat gua merasa nyaman adalah di saham. Karena basically saham itu kan kita beli perusahaan. Ya. Dan chance menang di saham itu tuh lebih tinggi gitu. Kenapa? Karena tadi kita saham kan beli perusahaan dan kita tahu saham perusahaan itu pasti growing. Yes. Makin lama makin besar. That's why sebenarnya kalau ditarik jangka panjang, sebenarnya chance lu untuk menang di saham, untuk buy and hold dan harganya naik itu pasti bisa lebih tinggi kemungkinan menangnya. Gitu. Karena nature-nya sendiri aja perusahaan tuh harusnya makin growing. Ada sih perusahaan yang makin turun gitu ya, menurun kinerjanya ada. Tapi most of the time ya kebanyakan perusahaan biasanya growing. That's why di saham tuh lebih enak. Chance menangnya tinggi gitu sebenarnya. Kalau investasi jangka panjang. Kedua ya nggak ada bos, ya kan? Nggak butuh karyawan, tapi bisa ngasilin profit lah gitu. Oh, That's iya, why gue iya. pilih investasi saham. Oke. Padahal kan banyak yang bilang ya investasi di saham itu kan sangat high risk ya bro. Yap. Gitu. Nah tapi emang lo nyamannya di saham sesuai profil resiko lo. Betul. Lo dalamin di sini, lo jalan di sini gitu ya. Betul. Mulai dari kapan sih bro? Gua mulai dari 2014 pas gua kuliah. Oh. Jalan 9 tahun berarti sekarang. Ya Iya, lumayan iya. lah. Menurut lo itu udah waktu yang tepat belum untuk masuk saat itu? Masuk saat itu, ya sebenarnya kalau gue bisa mundur, gue pingin mulai lebih awal lagi. Warren Buffett aja usia 11 apa 14, gue lupa lah. Pokoknya udah lama banget dari dia kecil gitu ya. Jadi kalau bisa mulai lebih awal, tentu gue pingin mulai lebih awal. Jadi salah-salahnya cepetan selesai lah gitu. Jadi habis itu Belajarnya lebih cepetan. compoundingnya juga lebih enak. Oh iya. Berarti menurut lo ada nggak waktu yang tepat untuk belajar gitu? Kapan masuk saham, cobain saham? Ada nggak waktu ideal yang tepat? Waktu ideal ya tentu kalau bisa mundur, gue pasti bilang masuk itu pas setelah krisis. Itu udah paling Masuk enak. setelah krisis. Iya, misalnya orang yang masuknya tahun 2009 gitu. Mungkin enak. Karena indeks lagi di bawah, Iya. habis itu kan rally lagi. Makanya chance menang di saham kan tinggi karena mau ada crash kalau gimana pun perusahaan lama-lama growing, harga saham juga akan ngikutin gitu. Kalau terbaik kedua ya mungkin pas pandemi 2020 justru itu waktu yang terbaik sebenarnya. Ya tapi ya kadang kita tidak bisa timing the market gitu kan, kapan bakal crash lagi, kapan sampai bottomnya. Betul. Jadi buat teman-teman yang belum mulai ya sebaiknya emang mulai dari sekarang sih waktu terbaik. Supaya bisa ngerasain suasananya, oh sekarang lagi indeks lagi sideways kayak gimana sih, nanti crash kita udah pernah ngalamin, nanti pas rally bullish kita pernah ngalamin. Jadi pengalamannya jauh lebih komplit cepetnya gitu. Jadi mulai aja dulu gitu ya bro. Mulai aja dulu. Nah, buat teman-teman yang baru mau mulai nih atau masih ragu-ragu gitu bro. Nah ini kan saham itu bisa jadi kan suatu hal yang baru gitu. Yep. Nah biasanya kan ada istilahnya starter pack-nya bro. Starter pack, oke. Iya, jadi Iya, kalau iya. di saham tuh apa aja sih yang mesti disiapin, apa aja yang harus dilengkapi, disediakan supaya mantep nih bro, supaya makin yakin kalau oh nih kayaknya saat yang tepat gua masuk saham. Starter pack ya, mungkin ada at least 3 poin kali ya. Ya? Yang pertama mungkin kalau gua boleh sharing ke teman-teman adalah starter pack pertama adalah pelajari tentang fundamental. Fundamental. Kenapa? Karena ya tadi saham ada bisnis yang dibaliknya. Ada perusahaan yang berjalan, jadi fundamental itu kita berusaha mencari tahu sebenarnya perusahaan ini ngapain sih? Iya. Bikin untung nggak sih? Produk jasanya apa sih? Prospeknya ke depan gimana sih? Iya. Jadi beli saham bukan sekedar tiket lotre yang cap cip cup apa aja jadi, nggak bisa.
Tapi starter pack yang baik adalah ketika teman-teman tahu apa yang teman-teman beli gitu perusahaannya. Starter pack yang kedua mungkin gue boleh bilang mental kali ya. Mental ya bro? Mental, karena di saham bisa naik, bisa turun. Yes, betul. Jadi kita harus siapin mental bahwa memang kita nggak bisa selamanya itu selalu profit terus. Mungkin ada masa-masa itu akan berat. Akan ada masa-masa saham tuh nggak kemana-mana atau bahkan lagi turun gitu. Jadi kita harus punya mental yang kuat untuk menghadapi segala situasi market gitu. Mau itu lagi bullish, mau lagi sideways, lagi bearish. Kalau tidak ada mental yang kuat atau psikologi yang bagus, sebenarnya sia-sia. Kadang makanya gue bilang ya, salah satu orang bisa sukses di saham bukan karena dia jago ngitung-ngitungan gitu. Ya itu penting, tapi bukan priority utama. Yang penting kedua adalah tadi psikologi yang penting utama. Karena kalau orang punya psikologi yang bagus, ya dia didisiplin, dia konsisten nabung, chance menangnya juga tinggi gitu. Jadi itu starter pack yang kedua, siapin mental. Starter pack yang ketiga adalah manage ekspektasi. Manage ekspektasi. Iya. Kenapa? Karena di saham itu mungkin kan ini kan starter pack buat teman-teman yang pemula gitu ya. Iya. Ya kan, manage ekspektasi adalah teman-teman harus tahu ekspektasi return di saham tuh bisa berapa sih sebenarnya. Gitu. Kadang kan orang tertarik atau tergiur coba instrumen A, instrumen B karena itu ekspektasinya terlalu tinggi. Ya kan, ekspektasinya terlalu tinggi sehingga wah kalau gue masuk di saham besok gue akan kaya. Langsung hidup gue berubah 180 derajat gitu. Bisa aja 180 derajat tapi jeblok kan bisa juga gitu. Jadi harus manage ekspektasi berapa sih return yang ideal. Nah menurut gua kalau kita track record ya IHSG mungkin tumbuh 12-15% lah secara jangka panjang secara rata-rata per tahunnya. Warren Buffett sendiri itu bisa 20-an% ya kan. Jadi kita seharusnya bisa lebih tinggi daripada market seharusnya. Seharusnya. Kenapa? Karena market itu kan gambaran 800 saham nih, kan kita nggak mungkin lah beliin semuanya juga. Pasti kita belajar skill-skillnya untuk pilih perusahaan-perusahaan yang bagus. Nah seharusnya target pertama adalah kita bisa beat the market. Tapi kalau nggak bisa di beat the market minimal mirip lah, karena ya lagi-lagi kita tuh adalah market semuanya. Kedua, ketika Warren Buffett aja 20%, ya kita nggak mungkin berharap, oh kita harus bisa 200%. Susah, orang investor legendaris saja 20% per tahun. Jadi sebenarnya 20% dan bisa compounding itu aja udah bagus. Tapi sekali lagi, Warren Buffett juga itu dana kelolaannya besar banget. Ya kan? Kita modal retail mungkin lebih minim lah, bisa lebih lincah dan segala macam. Jadi ekspektasinya mungkin bisa juga lebih tinggi daripada itu. Jadi kalau gue pribadi target per tahun cari 20-40% tuh menurut gue masih masuk akal. Bisa nggak dalam 1 bulan tiba-tiba naik dua kali lipat gitu atau 100%? Bisa, tapi jarang lah kemungkinan itu bisa terjadi. Gitu. Bisa nggak setahun naiknya 200, 300, 400%? Bisa. Tapi manage ekspektasi bahwa tidak semua saham akan bergerak seperti itu. Gitu. Jadi sekali lagi ya, manage ekspektasi, average return 15, 20, 25 itu udah range yang bagus sebenarnya. Setahun nih bro? Setahun. Oke. Tapi sekali lagi kalau retail masih mulai, bisa targetin lebih dari itu possible. Gitu. Oke, mantap. Jadi fundamental, mental itu sendiri dan manage ekspektasi ya bro? Ya. Gue pikir kalau kita mau terjun ke saham tuh harus punya alat yang canggih, komputer yang keren, atau gadget-gadget yang cepat gitu gue pikir bro. Enggak lah, cukup pakai Panin. Wih, siap, mantap. Thank you bro. Oke. Anyway, tapi kalau yang buat pemula juga, mungkin yang benar-benar buat pemula ya, ya at least tahu fitur-fitur untuk basic transaksi itu seperti apa sih. Baca order book, ya kan, bid offer, beli sistemnya bisa ngantri jual atau langsung HK. Ya at least buat pemula harus tahu basic-basic transaksi saham itu seperti apalah. Iya, udah banyak lah materi dan informasi kayak gitu ya bro. Yap. Oke bro, sebelum lanjut gue ada sedikit permainan bro. Gue ada 4 kartu nih. Silahkan bro Kevas pilih salah satunya, karena setiap kartu ini ada pertanyaan. Silakan bro, kartu pertama. Panin apa stock up dulu nih? Monggo bro, bebas. Stock up. Stock up. Langsung bro dibacain aja. Waduh. Pertanyaannya gini langsung ya. Iya. Saham favorit Kevas Evander. Wis, mantap. Selamat dijawab. Selamat langsung. Salah pilih nih, harusnya disimpan terakhir. Iya deh. Gak apa-apa bro. Saham favorit gua ya. Sekarang atau yang dulu-dulu atau gimana nih?
Mungkin kalau yang sekarang ada dan beda dengan yang dulu boleh dijelasin bro. Singkat aja nggak Oke, apa-apa. saham favorit gua terakhir gua sharing itu gua suka ini tipenya kan? Iya iya. Karena gua nggak boleh terlalu frontal sebut sahamnya langsung dong, ya kan. Kalau sekarang gua suka itu basically dari sektor green energy. Green energy. Ya menurut gua green energy itu punya potensi yang menarik lah. Terus yang kedua gua lagi suka sektor dari gold. 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 Jadi itulah dua sektor yang sekarang gua suka. Tapi selama ini juga gua tuh sukanya saham-saham selain dari sektornya, gua suka saham-saham itu yang small cap. Small cap malah ya bro? Iya, small cap. Kenapa? Karena small cap itu pergerakannya lebih lincah Oke. dan lebih gampang salah harga. Oh. Gitu. Jadi karena gua kan bahasnya fundamental, lebih Iya. ke value gitu kan. Jadi small cap ini karena jarang diliatin orang, kadang-kadang salah harganya suka salah banget gitu. Nah, udah tahu saham salah harga, kita bisa beli harga murah, jadi chance untuk naiknya lebih enak besar, lah. besar. Gitu. Jadi gue suka saham-saham yang mungkin nggak terlalu banyak dibicarain orang. Market cap-nya mungkin di bawah 5 triliun. Oke. Itu gue suka tuh saham-saham yang kayak gitu. Karena gue lihat track record gue ke belakang, justru gue banyak menangnya dari saham-saham yang kayak gitu sebenarnya. Nah, makanya sekarang gue lebih suka pilih-pilih saham yang kecil-kecil. Tapi bukan berarti gue melupakan yang besar. Cuma kalau mau lebih fokus, gue suka yang small cap. Hopefully dari small cap itu bisa berubah jadi big cap. Ya. Amin. Iya. Sip, mantap. Kalau bisa big cap kan berarti kan returnnya bisa naik banyak lah. Iya, betul. Gitu. Terasa gitu ya bro? Lebih terasa. Iya, lebih terasa. Oke. Baik, thank you bro. Thank you. Kita lanjut ya bro. Yes. Jadi kan misalnya kita udah mantep nih teman-teman udah belajar dan udah memutuskan untuk masuk ke investasi di saham gitu, terjun ke dunia saham. Terus udah ada tadi starter pack-nya juga, alat-alat dan juga udah belajar gitu. Terus cara beli sahamnya gimana sih bro? Atau apakah yang lagi rame nih dibahas, diperbincangin di sosial media gitu? Atau mesti tadi kulik-kulik dulu bro, belajar laporan keuangan? Atau misalnya tarik-tarik garis dulu teknikal gitu. Kalau menurut lu gimana sih bro gitu? Kalau menurut gue pertama buat yang pemula banget atau buat siapapun lah. Ya, gue selalu bilang kalau ini balik lagi tergantung orang ya. Ya. Kebetulan emang gue orangnya suka belajar, ya kan. Oke. Jadi kalau gue pribadi, gue pelajari semuanya. Gue pelajari tadi fundamental, gue pelajari teknikal, ada namanya bandarmologi, astrologi, even gue belajar juga. Oke. Karena apa? Karena gue akan mencoba, sebelum gue memilih jalan yang terbaik, gue harus tahu dulu nih basic konsepnya kayak gimana sih. Cara berpikirnya seperti apa sih. Pandangannya luas jadinya. Pandangannya luas, jadi gue bisa milih mana yang lebih cocok buat gue. Karena milih aliran investasi, ya gue bilang, menurut gue fundamental is the best, menurut gue. Ya kan? Tapi kadang ya di market, aliran investasi itu udah kayak agama bro. Wah, kayak agama. Masing-masing keyakinan aja gitu. Masing-masing keyakinan gitu. Dan kadang orang terlalu sensitif juga. Apaan sih teknikal, nggak penting. Warren Buffett bilang itu bullshit. Iya. Nanti kalau gue ngomong gini, orang teknikal gue diserang sama orang teknikal. Nggak bisa juga. Jadi gue bilang sebenarnya semuanya works. It can be works. Gitu. Semuanya bisa, tergantung kita nyamannya yang mana. Nah kalau fundamental ya tadi kita harus belajar bisnisnya apa sih, ya kan. Laporan keuangannya kayak gimana. Iya. Karena tadi baik-baik lagi, chance untuk menang secara jangka panjang tinggi. Ya. Karena perusahaan itu semakin lama semakin growing seharusnya. Gitu, makanya gue suka fundamental. Oke. Di antara beberapa teknik analisis ya bro, kan tadi kan ada fundamental, teknikal, brokermologi, terus gue juga pernah dengar ada kalau gitu mologi gitu kan. Kalau gitu harganya naik, kalau gitu nggak gue jual gitu. Kalau gitu mologi. Itu excuse itu. Ya. Ya tadi lu juga udah sempat bukain kenapa sih lu pilih analisis fundamental gitu. Tapi bagi teman-teman nih bro, mungkin yang menurut gue ya tadi lu bilang teknik analisis kayak agama. Bagi siapa pendengar sahabat Pans yang denger ini yang belum punya agama nih bro, ibaratnya belum punya aliran, kenapa sih harus fundamental? Ya, kenapa harus fundamental? Karena tadi di balik setiap kode 4 huruf saham itu ada perusahaannya bro. Ya kan? Betul, ada perusahaannya. Nah, kita bisa lihat perusahaannya itu dia makin bagus nggak? Ya, perkembangan. Tanda kutip kalau misalnya kita nggak tahu nggak bisa laporan keuangan, rasio-rasio keuangan. Kita kalau observasi aja mungkin itu bisa works. Oh, ini perusahaan kok cabangnya ada di mana-mana ya? Iya. Kok kalau gua datang ke kantornya itu pelayanannya bagus ya?
kok servisnya oke ya, kok orang-orang pada suka ya, kok orang-orang pada beli produk ini ya. Iya. Terus inovasi produknya ada lagi. Betul. Ini kok kayaknya pelanggannya makin banyak gitu. Ini dulu cuma satu kantor, kok sekarang cabangnya di mana-mana. Nah, itu kan sebenarnya kita bisa observasi kalau perusahaan itu makin bagus, Yes. makin bertumbuh. Nah, itu sebenarnya on long term, secara jangka panjang, Warren Buffett bilang itu tuh udah kayak mesin pemberat, wedging mesin. Kalau dalam jangka waktu pendek itu kayak voting mesin. Memang saham bagus bisa naik turun. Iya. Tapi in the long run, on the long term, ya mengikuti kinerja fundamentalnya. Oh, Gitu. Oke. Jadi tidak mungkin perusahaan yang tanda kutip cuma punya satu ruko Uh-uh. sama 100 ruko, nggak mungkin 100 ruko ini dijual lebih murah daripada yang satu ruko. Iya. Pasti ketika cabangnya 1 sampai jadi cabang 100, ya harga wajar perusahaan ini juga akan naik. Harga sahamnya juga akan ngikutin perkembangannya gitu. Gitu. Iya, betul. Wah, mantep banget nih, Bro. Nah, sahabat Span semua, Ya. kita kali ini mau coba sedikit bongkar nih rahasia cuan seorang Kevas Evander berkat analisis fundamentalnya, Bro. Oke. Kalau lu boleh share ke kita semua nih, Bro. Cuan lu gitu berkat analisis fundamental ini, Bro. Boleh nggak, Bro, share ke kita semua? Maksudnya share apanya nih? Ya, boleh nominalnya atau di sahamnya atau ya senyaman lu aja lah. Jadi apa karena memang lu milih analisis fundamental, cuannya berasa banget gitu. Oke. Ya, kalau fundamental, ya cuannya berasa ketika kita berani masuk ke saham itu dalam jumlah yang besar. Jumlah besar. Ketika sahamnya salah harga dan harganya naik dan kita bisa jual. Oke. Ya kan? Jadi kita beli fundamental kan untuk beli saham salah harga. Ketika harganya diskon, ya tentu enak. Diskon tuh di bawah harga wajar berarti. Diskon di bawah harga wajar, betul. Dan ketika capai harga wajar ya kita bisa jual. Untuk gua pribadi ya, tadi kalau ditanya cuannya udah sampai sebesar apa? Iya. Wah, Berkat tadi fundamental, analisis fundamental. ya lumayan lah bro, tahun lalu gue bisa merit. Itu biaya merit gua, terus biaya jalan-jalan honeymoon 2 minggu ke luar negeri, 2 minggu gua keliling Jawa. Dan biaya merit itu full 100% dari profitnya saham. Dari profit saham. Dari profitnya ya, bukan dari semua yang gua tabung modalnya ya. Iya. Profitnya aja. Profitnya aja. Jadi ibaratnya gue bisa nikmatin kehidupan itu ya berkat dari profit dari saham. 2021 ya puji Tuhan bisa beli mobil juga dari profit saham. Iya. Ya itulah, lumayan lah. Jadi benar-benar investasinya bervalue atau value investing ya bro kalau kayak gitu ya. Iya. Karena emang benar-benar di awal belajar fundamental dulu. Iya. Terus cari kulik supaya nggak masuknya salah gitu kan. Betul. Sahamnya salah. Betul. Nah berkat gitu tadi rahasia cuan lu ya tadi ya berkat Tuhan lewat situ gitu lu rasain gitu. Benar-benar luar biasa sekali. Amin. Thank you banget bro. Mudah-mudahan makin dan kita semua ketularan ya kita. Yang dengerin dan juga yang nonton gitu. Ya. Oke bro, kita masuk ke kartu dulu kali ya. Wah, Kita lanjut kartu lagi nih. Silakan bro Kevas. Semoga pertanyaan dah susah-susah nih. Enggak kok, gampang-gampang semua ini bro. Jadi habis gue pilih IDX dulu. Oke. Deg-degan gue sekarang. Wah, berapa cuan terbesar dan direalisasikan untuk apa? Pertanyaan mirip tadi gitu. Atau ada yang lebih besar mungkin bro? Ya, berapa cuan terbesar kalau dari average ya, dari rata-rata saham. Ini dari rata-rata tadi mungkin saham Harum kali ya, itu 400 sampai 500% lah gue lupa. Pas lagi musim batubara 2020. Iya. Itu tapi gue udah realisasiin profit. Jadi kebanyakan gue itu realisasiin profit ketika udah naik 2 kali lipat, 2,5 kali lipat. Biasa gue take profit dulu lah, amanin dulu lah. Beggar, gitu. Bisa bilang beggar ya. Dan sayangnya waktu Harum itu memang gue lepas hampir semuanya lah. Pas sudah naik 2 kali lipat dan ternyata bisa naik sampai 500%. Jadi miss di situ. Tapi sahamnya gue masih punya. Makanya gue bilang karena fundamental kan perusahaan makin growing kan. Jadi gue bikin program kan kayak gue sisain semua saham yang pernah gue beli itu 10 juta masing-masing satu. Itu gue keep hold forever. Hold forever. Ya karena dulu gue juga pernah kapok ya. Dulu gue lupa tahun berapa tepatnya pas gue beli NKP harga 2.500-an. Harga 6.000 gue udah lepas. Padahal saham itu naik sampai 20.000. Iya. Kan kayak kurang ajar ini. Terus gue beli Harum juga waktu itu naik 2 kali lipat, gue lepas tahunnya 400-500% sebenarnya. Ya kan? Jadi
miss opportunity untuk bisa bagger berkali-kali lipat. Makanya gue sisain separuh dikit-dikit gitu ya, yang kecil-kecil untuk gue hold one day. Gue berharap even dari nominal 10 juta, maybe ada yang bisa jadi 100 juta. Ada yang gue berharap bisa jadi 1 miliar. Mungkin modal cuma 10 juta. But it can happen gitu di market. Bisa banget bisa, gitu. Ya kan, tinggal kita nggak tahu butuh waktu berapa lama gitu kan. Tapi seenggaknya ada. Jadi kalau secara persentase itu ada saham Harum, saham Yata juga pernah naik sampai 400-500%. Yang sudah terrealisasi itu ya tadi ya gue sebutin kayak gue merit ya full biaya profit dari saham, beli mobil, ya fully bisa beli rumah dari profitnya. Gue selalu mengincar dari profitnya bukan dari tabungan yang gue ada tabung. Jadi profitnya sendiri bisa biayain hidup lah. Bisa biayain hidup. Oke. Yes. Keren banget bro, mantap, thank you. Oke, kita lanjut ya bro. Boleh. Tadi kan kita udah sebut beberapa kali tentang value investing. Ya. Nah itu apa sih bro? Teknik, aliran, atau janjian agama itu sendiri? Kayak agama. Value investing gitu, boleh dong bro share ke kita? Ya value investing basically semua orang pasti udah pernah pakai lah. Karena secara penerapan ya kita beli barang bagus di harga yang murah, di harga yang diskon. Ya contoh kita jalan-jalan ke mall, ada baju yang kita pingin banget. Tiba-tiba dikasih label sale, diskon 50%. Pasti langsung tadinya lurus, jadi belok ya bro? Iya betul. Nah sama kayak di saham, kadang ada saham-saham yang memang wah ini barang bagus, perusahaan bagus, tapi entah kenapa karena market tidak rasional dijual di harga murah. Nah value investing adalah beli saham ketika kita tahu sahamnya memang lagi murah. Secara value harusnya kita tahu nih value-nya itu di atas. Itu namanya value investing. Yaitu aliran lah. Aliran bisa dibilang. Yep. Oke. Nah, gimana sih cara nentuin tadi saham yang bagus atau potensial itu di harga murah gitu bro? Kayak tadi kita misalnya lagi jalan-jalan di mall, itu kita tahu padahal harga pasarannya nggak segitu, tapi karena udah ada label sale-nya, kita jadi belok gitu yang tadinya nggak dari rumah nggak niat mau beli. Nah di saham tuh juga gimana sih bro? Kalau kayak gitu, tadinya kita nggak niat beli, tapi emang dia lagi ada kesempatan, dia potensial, perusahaannya bagus, berkembang terus dan murah gitu. Itu cara nentuinnya gimana bro? Cara nentuinnya banyak metode ya. Mungkin gue share beberapa kali ya secara konseptualnya dulu. Sayang nih gue lupa bawa peragaan ya kayaknya ya. Jadi anggap aja nih gue punya kotak nih, ada botol minum ya, gue pinjam dulu ya. Panin Sekuritas anyway. Lu ada duit kertas nggak? Duit kertas. Ada duit kertas nggak di sini? Bentar. Oke. Ini spontan banget nih. Gue udah lama nggak megang cash dan kayaknya gue tidak bawa cash. Oke. Berapapun ada yang punya tim. Boleh. Boleh pinjam. Nggak kelihatan. Aman. Ini 100.000 bro. Ya. 100.000. Ini gue pinjam ya, ini anggap nih punya gue dulu nih. Gue masukin ke sini bro, gue buka ya. Nah 100.000 kosong ya teman-teman, kosong. Bim salah bim, masukin 100.000. Oke. Nah sekarang gue tanya ke bro Gentur nih, bro atau teman-teman, ini ada duit 100.000 di dalam. Iya. Kalau gue jual ini, satu botol minum ini plus 100.000, gue jual 500.000, lu mau nggak? Nggak. Nggak mau, kenapa? Nggak mau, mahalan bro. Kenapa lu bisa bilang mahal? Botol minum kan nggak sampai 400.000. Ya, terus isinya cuma 100.000. Iya. Jadi lu nggak mau beli di harga 500.000? Nggak mau. Padahal di saham sering kayak gitu loh bro. Oh iya? Perusahaan, anggap aja ini perusahaan, isinya 100.000 tapi dijual 500.000. Nah sekarang gua tanya, kalau misalnya ini botol minum gua jualnya 50.000 ke lu mau beli nggak? Mau banget dong. Mana duitnya? Ini, langsung gua transfer lu. Benar, mau kan? Iya mau. Mau kan? Mau. Kenapa? Di dalamnya ada 100.000 dan gue dapat botol minum. Betul. Dan lu cuma bayar 50.000, setengahnya. Setengahnya kan? Iya. Nah sama kadang di saham juga kayak gitu. Kita bisa cari tahu di dalam botol ini, di dalam perusahaan ini ada duit berapa. Dan itu udah bisa jadi satu panduan di mana karena isinya 100.000, ketika dia dijual di bawah 100.000 pasti udah bilang murah bro. Iya dong. Nah tinggal kan kadang langsung untung kan, iya. Beli aja langsung untung karena kita tahu value di dalamnya ada berapa. Ya gampang kadang kalau kita lihat laporan keuangan, kita lihat isinya ada kasnya berapa, tanahnya dia punya nilainya berapa, ya kan dia punya persediaan emas berapa gitu misalnya. Jadi kita bisa tahu dalamnya itu semua di laporan keuangan. Itu satu faktor. Ini baru dari apa yang ada di dalamnya saat ini. Iya. Tapi ini kan bisnis, anggap aja ini apa ya?
mesin ATM lah teman-teman. Tadi 100.000 di dalam. Di dalam. Ini botol ajaib bro. Oke. Botol ajaib ya. Tiap tahun ajaibnya ini tiba-tiba bisa munculin 100.000 lagi. Oh. Setiap tahun. Tahun kedua nanti muncul lagi 100.000 lagi. Tahun 3 100.000 sampai tahun kelima 500.000 totalnya. Oke. Nah sama kayak analoginya kayak saham. Ya kan? Di saham itu bisnisnya atau perusahaannya itu dia bisa bertumbuh terus, bisa menghasilkan net profit. Oke. Tadi botol ini setiap tahun ngasilin 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Berarti totalnya ibaratnya selama 5 tahun 500.000. 500.000 iya. Ya kan? Sekarang gua tanya, kalau gua jual botol ini juga harganya let's say 5 juta, lu mau nggak? Masih mikir-mikir sih bro. 5 juta itu berarti lu butuh 50 tahun balik modal. Makanya. Nggak masuk akal kan? Iya, lama banget. Lama banget kan? Tapi kalau gua jualnya let's say, ini tadi 100.000 per tahun ya. Misalnya gua bilangnya 700.000 deh gua jual, mau nggak? Berarti 7 tahun lagi balik modal gua. Mau nggak? Masih. Dan setiap tahun ke-8, 9, 10 masih bisa 100.000 loh. Masih Iya. ngasilin. 700.000 mau nggak? Mau sih bro gua. Mau. Nah, ya udah. Itu kadang juga mental modelnya adalah kita bisa mengibaratkan berapa lama sih kita balik modal. Oh gitu. Dari earnings yang bisa dihasilkan perusahaan ini, berapa lama sih kita balik modalnya? Tadi kita keluarin 700.000, tapi tiap tahun dia bisa keluarin 100, 7 tahun balik modal. Betul. Ditambah lagi, kalau namanya perusahaan, nggak mungkin 100.000 terus. Karena perusahaannya tadi growing, mungkin tahun pertama 100.000, tahun kedua dia ngeluarinnya 150.000. Iya. Tahun ketiga dia ngeluarinnya 200.000. Lebih cepat nih balik modal. Balik modal lebih cepat. Nah, jadi kadang gue lihat suatu saham, mental modelnya adalah berapa lama sih earnings yang bisa dihasilkan sama perusahaan ini untuk gue balik modal. Oke. Iya. Jadi mental model itu yang penting Mental ya. model. Mental model gitu. Oke, tadi misalnya kan gue udah beli ya tadi saham itu udah bagus di harga yang murah nih sahamnya potensial gitu kan pasti dong sebagai investor saham pemilik saham ada keinginan untuk jual bro gitu. Betul. Apalagi kalau udah bejar gitu udah cuannya lebih dari 100%. Kita tuh gatel gitu untuk sell ya kan. Betul. Nah, menurut lo sendiri kalau udah untung gitu gimana bro? Lu punya waktu yang ideal nggak sih harusnya tuh dijual kapan gitu? Oke, ini pertanyaan yang susah juga. Susah. Tadi kita di depan awal ngobrol ya. Iya. Bahwa kalau udah masuk nyemplung ke saham itu lebih susah jual daripada beli. Betul. Ya kan? Kita beli nentuin ini gampang nih. Oh iya. Ya udah beli udah langsung untung lah kita tahu nih harganya oke. Tapi jualnya kapan? Nah, ini yang pertanyaan sulit gitu. Karena saham itu kalau kita udah beli ibarat tadi beli botol ini, kita udah beli kayak mesin uang sebenarnya. Sampai seumur hidup ini bisnis ya, anggapannya kalau ini bisnis dia bisa ngasilin uang terus kan. Dibalikinnya dalam bentuk apa? Misalnya dalam bentuk dividen. Ya kan. Jadi secara jangka panjang sebenarnya harga sahamnya bisa naik terus. Ya kan? Makanya kita ketika jual, wah kalau gue jual sekarang nanti bisa naik lagi. Iya. Ya kan sulit. Nah tapi kadang-kadang juga kalau gue bilang, oke, let's say tadi harga wajar botol minum ini 700.000 misalnya. Iya. Dan gue dikasih kesempatan untuk beli botol minum ini tadi harganya 300.000 bro. 300.000 ya kan misalnya. Ya udah ketika gue nawar ke lu mau nggak nih harga 700.000 beli. Tadi lu mau kan karena 7 tahun balik modal. Ya udah gue ketika gue merasa ya udah karena udah capai target harga wajar ya udah gue lepas aja buat lu. Gue untungnya berarti beggar 1 kali lipat. Dan karena gue merasa ini memang sudah capai harga wajar ya udah gue jual. Harga wajar itu ya. Jadi target harga wajar ya udah gue jual. Atau mungkin gue kalau di saham udah capai target harga wajar gue jual 50%. Sisanya gue sisanya pasti gue ada yang sisain. Makanya paling minimal gue sisain tuh 10 juta satu saham. Minimal. Itu 10 juta untuk gue keep. Yang lo bilang hold forever tadi? Hold forever. Hold forever. Karena dari 10 juta itu mungkin tahun ke depan bisa ngasih gue 3 juta. Ada yang sekarang gue pegang ya. Dari modal 10 juta, itu udah balik 40%. Setahun. Oh lumayan ya. Jadi gue dapat dividen modal 10 juta, dapat dividen 4 juta. Satu saham. Ada saham yang lain, udah 3 tahun pegang dari 10 juta, udah ngasih 10 juta lagi. Dari dividennya doang loh. Belum ditambah capital gain. Betul. Jadi sebenarnya tadi kalau fundamental kita tahu nih perusahaan bagus, ini ibarat mesin uang bagus, botol minum bagus. Sayang kalau dijual sebenarnya. Kecuali ada yang bener-bener nawar tidak masuk akal nih tinggi banget. Let's say ada yang nawar nih 50 juta. Iya.
Gue langsung mikir-mikir lah, modal 300.000 ada yang mau beli 5 juta ya gue udah untung berkali-kali lipat. Mungkin gue juga akan lepas. Ya sebenarnya kayak bisnis lah, kadang kita mental modelnya udah cukup belum sih cuannya buat gue gitu. Nah sometimes kayak tadi, kalau gue selalu bilang investasi itu ini bro, untuk capai yang kita inginkan lah. Pasti kan ada goal-goal, jadi makanya kayak gue tahun lalu merit, ya udah gue jual saham itu adalah ketika gue perlu bayar vendor. Udah profit kan soalnya, jadi ya udah gue tarik, gue bayar. Jadi sometimes beli dan jual tuh memang skillnya beda. Beli gampang, jual yang susah. Iya ya ternyata. Mantap. Oke bro, thank you. Kita lanjut ke kartu berikutnya nih bro. Oke. Siap, udah tinggal 2 kartu nih bro. Tinggal PAN Sekuritas dan POS. Karena panen yang ulang tahun, jadi ini dua-duanya panen sih ya. Iya. Panen terakhir lah. Oke, siap. Hold saham terlama. Wah ini tadi kalau gue cerita hold saham terlama, mungkin baru sejak tahun 2020 gue bikin program itu. Jadi gue sisahin 10 juta masing-masing, paling minimal. Itu dari 2020. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Jadi mungkin gue belum bisa ngomong terlalu banyak, karena gue juga baru 3 tahun megang yang benar-benar hold dan tidak akan dijual. Begitu, itu gue baru 3 tahun. Tidak dijual gitu ya? Yes. Apapun keadaan apapun? Apapun keadaannya. Nggak akan dijual? Ya kecuali gue, ya nggak mungkin lah gue bangkrut kan. Iya. Nggak mungkin lah. Jangan. Jadi ya aman. Aman. Oke. Karena Siap, untuk saham-saham yang gue hold kan masih ada dividen juga. Nah, dari situ ya bisa dari situ. Oke. Makanya itu tadi milih sahamnya yang benar ya bro. Betul. Yang tepat, masuknya saat yang tepat, pas murah gitu. Oke bro. Saham salah, pilih saham perusahaan yang nggak bagus, asal belinya nggak kemahalan, Itu juga masih bisa aman. Masih bisa. Jadi selain faktor perusahaannya bagus, belinya juga jangan kemahalan. Gitu. Kadang beli saham bagus, Iya. perusahaannya bagus nih, belinya kemahalan aja, Iya. ya bisa berabe juga. Kayak tadi ini 100.000 per tahun, kalau belinya lu 50 juta kan ya kemahalan. Iya. Butuh balik modal 50 tahun. Kemahalan lah sayang. Habis teman-teman gua, tetangga semua, saudara pada beli saham itu bro. Nah itu dia, nggak boleh sekedar ikut-ikutan. Gua FOMO gimana dong? Nggak boleh. Ya kalau saham itu pastikan kita milih karena kita yakin. Milih karena kita yakin, oke. Iya kayak kita pilih pasangan lah bro. Ya. Ya kan. Betul, pasti Kita bro. pilih istri kita karena kita yakin sama dia. Kan nggak salah-salah. Iya. Gitu. Jadi Saham gitu juga ya bro? saham gitu juga. Jadi wah masa kita FOMO? Ya kita FOMO ikut, siapa tahu nanti bisa dijual lebih tinggi lagi gitu. Ya nggak boleh. Itu namanya greater fool theory. Oh. Greater fool theory adalah ketika kita hanya beli saham atau beli instrumen aset apapun, kita hanya berharap ada orang yang dalam kutip lebih bodoh daripada kita untuk beli lebih tinggi. Iya. Padahal kita tahu value-nya kan nggak segitu, ya kan? Iya. Makanya itu cuma berharap ada orang yang lebih bodoh aja daripada kita. Gitu. Iya. Karena memang fenomena FOMO di saham tuh kan banyak kita dengar ya bro gitu. Nah menurut lo sendiri gimana sih caranya supaya kayak tadi gue misalnya FOMO belinya di harga pucuk lah kalau istilah sekarang. Nah, gimana sih caranya supaya gue nggak FOMO gitu? Ya tadi harus bangun conviction atau keyakinan. Kalau cara gue bangun keyakinan adalah dengan cara gue harus paham betul bisnisnya apa, isinya apa, siapa manajemennya, manajemennya jujur atau enggak. Dan itu yang membuat gue jadi makin yakin. Kalau sampai harganya turun ketika gue beli, gue nggak apa-apa karena gue tahu dalamnya memang ada isinya. Iya. Gitu. Karena dalamnya ada isinya, gue tidak masalah untuk pegang. Jadi gue harus membangun keyakinan itu. Iya karena lu tahu lu jadi yakin kan. Nah gue ini melenceng ke topik lain gitu. Misalnya gue udah yakin A ini misalnya oke, gue percaya nih perusahaan bertumbuh saat jadi berapa persen intinya gue udah punya keyakinan. Iya. Ternyata kenyataan di lapangan berbeda 180 derajat. Ternyata perusahaannya malah rugi, manajemennya ambil utang banyak-banyak, makin hancur. Keyakinan gue jadi goyah karena tidak sesuai dengan apa yang gue harapkan. Iya. Gitu. Nah kalau fundamental kita bisa mengakui kesalahan kita ketika kita bangun suatu story itu ternyata hasil di lapangannya salah. Oke. Contoh ya kan tadi perusahaan tiba-tiba ngutang, kita berharap ini perusahaan nggak pakai ngutang sama sekali, udah sehat gitu misalnya. Tiba-tiba dia ambil utang banyak, terus private placement sendiri, kita nggak tahu siapa investornya. Banyak tiba-tiba tindakan-tindakan yang di luar ekspektasinya kita. Iya. Ya kan? Nah itu berarti tesis pas gua invest itu salah. Ternyata karena di lapangan tidak seperti itu. Nah itu gua bisa mengakui kesalahan untuk udah gua jual dulu deh, gua ganti perusahaan lain. Gitu.
Mantap, mantap, mantap. Jadi sekarang ya jangan FOMO-FOMO lah. Jangan FOMO. Karena Lihat ketika dulu isinya. FOMO itu akan ngebuat kita nggak punya pegangan lah. Gak punya pegangan. Iya, nggak punya pegangan ya bingung, jadi pusing. Kalau Iya. pusing kan pegangan aja bro, Mm-mm. ya kan. Jadi ragu. Nah, jadi harus ada pegangannya apa? Apa? Kalau gue fundamentalnya, Oke, gitu. siap, mantap. Lu kan pasti pernah dengar quotes-nya Opa Warren Buffett nih bro, yang mana be fearful when others are greedy. Yap. Ya. Yap. Nah pandangan lu gimana sih bro tentang quotes itu? Itu pandangan betul banget sih. Iya. Menurut gue sih betul sih. Makanya gue suka saham-saham small cap tadi gue bilang. Iya. Mungkin ada orang-orang yang tidak menyentuh, orang-orang banyak yang takut dengan saham ini karena tidak liquid dan segala macam. Sepi ya, sepi. Sepi gitu. Atau kan berarti saham salah harga adalah ketika orang pada buang kan, Betul. pada jualan kan. Tapi karena gue tahu dalamnya bagus, ya, tapi bisa aja gue salah. Sekali lagi kan bisa salah. Tapi ketika orang banyak jual, harga saham turun, nah di situ peluang sebenarnya. Memang di situ peluangnya. Peluangnya pasti itu. Pasti di situ. Ya market ya lucu sih. Kita bisa dapat untung banyak adalah ketika orang lain ada yang salah. Nah, Ya kan? Jadi ada orang salah nilai di market, kita terima ketika harga sahamnya under value, nah disitulah keuntungan kita sebenarnya. Dan itu benar. Dan ketika banyak orang yang ngomongin saham ini gitu ya, wah semua orang ngomongin, nah itu justru hati-hati. Gitu. Contoh ya, gue pernah, ini di luar saham ya, misalnya kayak NFT. Kalau gue boleh ini cerita yang lain ya. Dulu gue belum jadi istri gue sekarang. Gue nanya, teman-teman kamu udah pada ngomongin NFT belum sih? Gitu. iya. Karena kan kalau di circle gue semuanya orang-orang investor, orang-orang market, Iya. pasti nyentuh-nyentuh lah gitu. Pastilah. Gue nanya, wah sudah banyak yang ngomongin, ya kan? Berarti kan ini kan orang-orang awam, semua orang yang dulu nggak tahu market tiba-tiba tahu NFT, Iya. yang nggak tahu saham tiba-tiba tahu kripto. Ah. Berarti kan sudah makin banyak orang-orang yang di luar market yang tahu gitu. Be fearful. Nah, malah Itu justru ada. kita takut ya, bukan kita Kadang-kadang ikutan kita gitu. bisa observasi aja. Gitu. Iya. Contoh nyatanya gitu ya bro, pengalaman hidupnya. Nah, ngomongin rasa takut tadi, lu sendiri pernah nggak sih ngomong-ngomong ngerasa takut tuh di Aku saham? pernah lah, pastilah. Misalnya kayak tadi, lu takut nih saham lu nggak naik atau misalnya turun terlalu dalam gitu, lu sampai di titik ini pernah nggak sih Takut pernah, ngalamin pastilah. rasa takut itu? Ya apalagi lagi floating loss banyak itu ya mungkin bisa takut lah. Pastilah takut. Tetap takut ya bro? Ada takutnya, cuma ya harus diingatkan kembali. Ya. Iya. Maksudnya apa ya? Ambil momen tenang gitu ya untuk meyakinkan diri bahwa gue beli saham ini karena memang sudah ada alasannya. Ya. Selama ada alasannya tadi, ya gue harus tadi kayak gue ngikutin fundamental story-nya. Kalau belum keluar fundamental story-nya ya ditunggu aja. Tunggu aja. Sampai keluar fundamental story-nya ternyata beda ya mungkin kita baru ambil action lagi. Jadi ambil action ketika memang sudah ada yang kejadian nih fundamental story-nya. Iya. Ya kan? Tapi dalam masa menunggu fundamental story itu kan saham bisa naik, bisa turun. Iya. Ya itu memang kadang-kadang ya udah harus memang siap. Makanya starter pack pertama mental tadi kan gue bilang. Yes. Karena Penting kita udah tahu nih saham bagus, saham murah, bisa aja lebih murah loh. Iya. Bisa banget. Bisa. Gue kira itu udah paling murah. Ya makanya. Kita udah kira itu udah murah, ternyata bisa lebih murah lagi. Makanya harus siapin mental. Nah itu sebenarnya untuk ngatasin memang banyak ya, selain kayak ini nggak apa-apa, tenang-tenang aja gitu ya. Iya. Menurut gua bagaimana kita ngatur keuangan di luar itu juga mempengaruhi mental kita di saham. Contoh, ketika gua masih punya cash flow bulan depan, gua tahu gua masih bisa hidup kok, nggak apa-apa lah, lagi floating minus. Besok gue dapat project A gitu, atau besok gue gajian. Tenang-tenang aja kan, karena kehidupan kita di luar aman. Ya. Tapi kalau di luar, pas gue masukin saham di luar ternyata gue pakai pinjol. Nah, waduh, kan bahaya bro. Ya kan, belum tentu naik soalnya. Ya kan, ada time constraint, ada waktu yang ngejar-ngejar. Harus bayar pinjamannya nih. Otomatis kan jadi nggak tenang, kepikiran, makin takut gitu. Karena di luarnya kita nggak bisa kontrol, akhirnya di saham kita psikologinya, mentalnya jadi kena juga. Bahkan tadi yang punya keyakinan jadi bisa goyah ya bro? Betul, karena tadi di luarnya keuangan di luar saham itu kacau. Tapi kalau di luar keuangan kita juga hidupnya sehat-sehat aja, secara keuangan sehat, ada cash flow, tentu kita juga jadi lebih tenang lah. Iya. Menarik banget bro, gue jadi ngelihat gini, jadi invest di saham atau main saham tuh ternyata juga harus
paham literasi keuangan ya bro. Betul, harus. Harus ya, nggak bisa kita cuman tahu-tahu ujuk-ujuk main gue terjun di saham, beli saham ini gitu tanpa kita punya literasi keuangan yang benar, yang tepat, termasuk income kita ngelolanya gitu ya bro. Betul. Karena gue percaya investasi itu sebenarnya bagian dari personal finance. Personal finance. Iya, jadi ya investasi itu just satu instrumen atau satu bagian dari personal finance. Untuk lo mau sukses secara keuangan kan masih ada faktor-faktor lain. Lo harus kerja yang bagus, lo harus bisnis. Iya, Kalau tingkatin di skill. corporate tingkatin skill supaya naik jabatan segala macam kan sebenarnya banyak faktor juga. Gitu. Betul. Iya. Dan saham itu salah satunya aja. Dan saham salah satunya karena di saham itu kan kita menginvest apa yang kita dapatkan. Dari kita kerja, dari kita bisnis segala macam. Iya. Wah mantep banget nih insight dari Bro Kevas. Oke, sahabat Pans, kita sampai di kartu terakhir nih bro. Kartu dengan logo Panin Sekuritas. Monggo bro, silakan. Tokoh inspiratif di dunia saham. Banyak lah ya, tapi kalau gua bilang mungkin pertama, mungkin ada 4 lah, boleh lah ya. Boleh. Apa harus 1? Enggak, bebas. Kan lu pasti punya reason kan kenapa 4. Oke. Gua suka 4 tokoh sebenarnya. Satu pertama orang Warren Buffett lah. Ya, Sama lah, gue juga ngefans sama Warren Buffett gitu kan. Jadi investor sahamnya bisa jadi orang terkaya di dunia. Di dunia, oke. Betul kan? Kerjanya cuma invest saham. Ya sebenarnya ada bisnis-bisnis lain sih. Iya. Ada insurance dan segala macam. Cuma terbukti dari pengelolaan saham itu dia bisa jadi orang terkaya. Yang kedua, gue ngefans sama Peter Lynch. Gue banyak pemikiran berubah itu dari Peter Lynch. Cara mandang kayak tadi, cara mandang small cap. Iya. Cara mandang bahwa perusahaan itu harus butuh faktor growth, harus ada pertumbuhan. Itu gue banyak belajar dari Peter Lynch. Ketiga, ketika gue belajar, gue ada nemuin satu framework ya, yang gue dapat itu dari tidak terlalu terkenal sih, namanya Joel Greenblatt. Itu terkenal tapi tidak terlalu populer lah. Iya. Ya investor hebat juga, Joel Greenblatt. Itu yang membantu gue untuk bikin kerangka berpikir saham itu simple aja, it works gitu. Simple aja, it works. Ya. Itu gue banyak belajar dari Joel Greenblatt dan gue punya satu framework di mana beli saham bagus itu adalah ketika perusahaannya paling bagus tapi dijual paling murah. Oke. Gitu. Nah itu skema atau kerangka berpikir itu gue dapetin dari Joel Greenblatt namanya. Yang keempat Charlie Munger. Charlie Munger ya. Wakilnya Warren Buffett di Berkshire Hathaway. Itu kalau dia banyak belajar soal wisdom. Bagaimana kita kontrol our pikiran gitu. Pikiran kita. Emosi, mental, psikologi. Itu ya Charlie Munger ini banyak wisdomnya lah. Oke. Gitu. Jadi gue suka 4 orang ini yang membentuk karakter investasi gue. Wah, gitu. Sampai lu bisa semantep ini ya bro dalam investasi. Ya, dibilang mantep, masih banyak yang lebih mantep, tapi ya gue bersyukur dengan apa yang gue punya sekarang. Mantap. Wisdom sekali. Wih, dari Charlie Munger. Iya. Oke bro, kita kan sama-sama tahu kalau di saham itu ada yang berhasil dan banyak juga yang gagal ya bro. Iya. Menurut lo sendiri nih tips supaya tetap strong ngadepin market dan bisa bertahan di segala kondisi itu gimana sih bro? Tipsnya ya, pertama harus be independent sih. Harus punya pemikiran yang mandiri. Ya. Karena tadi sebenarnya market secara jangka panjang tadi kalau ISG 12-15% lah. Jadi kalau kita kan kumpulan market, gua, lu, teman-teman yang di sini, teman-teman yang nonton kan sebenarnya kalau dikumpulin namanya market. Betul. Jadi on average pasti memang kebanyakan orang akan jadi market. Jadi 12-15% itu. Dan namanya rata-rata pasti ada outlier, ada yang outstanding, ada yang jeblok banget. Ya kan? Nah, jadi gimana caranya supaya kita bisa mengalahkan market? Harus independen. Tidak boleh jadi serupa dengan market. Karena kalau jadi serupa dengan market, ya jadi rata-rata. Ya kan? Jadi harus berani independen dulu. Iya. Dan yang kedua mungkin kalau berani lawan arah. Ketika kayak tadi orang-orang lagi FOMO gitu ya, kita lawan arah jangan FOMO. Ketika orang-orang bilang ini saham nggak bagus, tapi kalau kita punya independent thinking bahwa ini memang perusahaan bagus, ya harus berani lawan arah juga. Gitu. Karena kalau lagi-lagi kalau arahnya sama semua, ya jadi rata-rata market. Sebenarnya secara konsep gitu, namanya juga market. Jadi ya harus be independent dan ya punya psikologi yang bagus lah. Psikologi yang bagus gitu. Iya.
Mantap. Thank you banget, Bro. Nah, Sobat Pans, Bro Kevas ini juga tentunya nasabah dan user setia Panus Sekuritas ya, Bro. Ya. Betul kan, Bro? Nah, lu paling suka pakai platform apa sih, Bro, dari Panus Sekuritas? Pakai yang di smartphone, POS ya? Iya. Yap. Kenapa lu lebih suka di handphone? Karena kalau Nggak pakai laptop sekarang gini kan atau gue komputer? pingin, kalau gue pantau sehari-hari memang bisa pakai di laptop gitu ya. Iya. Karena dari dulu gue user laptop banget sebenarnya, tapi sekarang di smartphone juga praktis dan gue tidak terlalu banyak yang harus transaksi terus kan. Oh iya. Iya kan, jadi kan kalau beli, udah tahu harga saham ya udah diinput aja di smartphone kan lebih gampang. Tek 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 tek. Ya udah tinggal pantau harga aja sih. Iya. Lu pakai POS Mobile 3 atau 4? Patung. Yang 4 terbaru ya? kan? Yang terbaru ya. Iya. Oke. Mantap, sampai sekarang pakai tadi itu, Bro. Tadi cek-cek harga dan mantau market pakai. Pakai dong. Iya. Oke. Sobat Pans, kita hampir masuk di penghujung acara Wih, apa gitu. Akhirnya kita mau selesai juga nih, Bro. Padahal masih banyak yang mau ditanyain, Bro, tapi karena waktu juga nih gitu. Ya. Jadi gua ada beberapa gambar gitu. Kita sama-sama lihat beberapa gambar ini, minta Bro Kevas untuk komentarin, kasih opini atau mau cerita atau mau kasih saran atau mau kasih sanggahan, bebas nih, Bro. Oke. Gue kasih gambar, lu bebas deh, lu mau curhat di lewat gambar ini juga bebas deh gitu. Gambar Gue apa kasih lu ruang gitu. Oke, kita lihat nih gambar yang pertama. Muncul apa enggak, teman-teman? Gambar yang pertama, coba klik. Ada nggak? Oke. Jadi ini, Bro, gambar yang pertama. Nih, langsung aja dari laptop gua. Saham gorengan. Wah, ini udah muncul nih ya. Iya, udah muncul. Wah, ini kriuk-kriuk renyah-renyah enak juga sih. Iya. Kalau dimakan sih enak. Gorengannya kalau enak, menarik ya. Nah, kalau saham gorengan nih, Bro. Saham gorengan itu ya nyoba boleh, tapi dikit aja. Kalau kebanyakan kolesterol, Bro. Iya dong, bahaya ya. Bahaya. Gitu. Tapi enak, Bro. Gimana dong, Bro? Kadang kan menarik gitu. Iya, enaknya rame tuh sesaat nih, gitu. pasti makan kriuk-kriuk renyah. Ya, aduh. Minyak-minyaknya itu emang enak sesaat. Iya kan? Tapi kan efek sampingnya nggak bagus, Bro. Di saham juga gitu ya? Di saham juga gitu. Saham gorengan. Jadi kalau saham gorengan kan mungkin teman-teman tahu nih volatil, Iya. bisa kasih untung tiba-tiba cepet, ada yang goreng gitu kan. Semakin panas nih semakin renyah gitu ya. Tapi ya bahaya sebenarnya. Karena mungkin pas kita masuk, ya kalau masuk dikit aja lah. Boleh, gue sih bilang ke kalian mau nakal-nakal dikit ya silahkan lah. Tapi ini tergantung kita ya. Iya. Kalau mau coba-coba nyicipin ya boleh. Tapi kan kita nggak mungkin tiap hari makannya saham gorengan terus. Iya. Gak mungkin dong selama setahun kita makannya gorengan terus kan juga nggak mungkin. Sehari nyobain boleh gitu kan. Tapi kalau gua pribadi ya kita harus kontrol lah. Ketika kita udah tahu hidup sehat kayak gimana, investasi sehat yang kayak gimana, ya kita justru menghindari saham-saham yang gorengan. Tapi balik lagi, definisi saham gorengan ini apa? Penting nih. Iya, kalau menurut lu, Bro, singkat aja deh. Ya kan, saham gorengan kan kalau orang bilang sahamnya volatil lah, bisa naik turun cepet banget gitu. Ya. Gua pernah pegang saham yang orang bilang tuh saham gorengan. Tapi menurut gua saham itu punya fundamental yang bagus. Oh. Jadi buat gua tidak masalah. Nah. Meskipun gua kadang sebel juga nih banyak copetnya gitu kan. Iya, Jadi iya. harga volatil. Tapi karena gua berpegang pada fundamental story-nya ya sudah tidak masalah. Tapi itu jarang ya, Bro? Tapi jadi buat gua itu bukan gorengan karena gua tahu sebenarnya itu bukan gorengan memang. Oke. Gitu. Karena baik lagi punya conviction atau keyakinan bahwa saham itu memang bagus. Iya. Gitu. Oke, thank you, Bro. Kita Tapi lanjut. kalau saham gorengan itu mungkin gua tambahin dikit Iya, adalah saham-saham yang hanya digoreng tapi tidak ada isinya. Nggak ada isinya. Mungkin kalau di cuma makanan digoreng. tepung doang itu, Iya, nggak ada isinya gitu bakwan itu. Buat badan tuh Ya intinya tidak ada isinya. Kalau bakwan itu isinya udang semua kan tetap enak. iya bener, pasti ya kan? dong. Ya sama kalau Udang saham ayam gitu. dibilang gorengan tapi memang isinya bagus, ya nggak masalah. Jadi gue berpegang pada tetap lagi isi fundamentalnya apa. Ya, balik lagi ke aliran lo tadi ya, Bro. Yoi. Nah, siap. Oke, kita lanjut ke gambar berikutnya. Ini Ya, kantor. Bursa Efek Indonesia. Ini kantornya Panin dong. Iya, Tower 2. Iya, Bursa Efek Indonesia ya. Opininya apa ya? Ya, tadi tempat di mana tidak ada bos bisa, tidak ada karyawan bisa, tapi bisa dapat profit. Mungkin mau kasih masukan? Buat Bursa Efek udah bagus sih, udah bagus. Ya, Tingkatin aja, tinggal ditingkatin aja. Tingkatin aja. Iya. Oke, kita lanjut gambar berikutnya.
Wah, ini gue harus kasih Lo Keng opini. Hong. Bebas bro. Izin Pak Lo Keng Hong. Saya salut sama Pak Lo Keng Hong. Ini Izin panutan Pak. lah. Iya. Panutan. Beliau panutan. Di India itu ada tokoh namanya Mohnish Pabrai. Mm-mm. Dia bilang shameless copycat of Warren Buffett. Jadi cuma copycat Warren Buffett, dia bilang gitu. Menurut gua Pak Lo Keng Hong juga salah satu tokoh yang investor yang hebat. Mirip dengan Warren Buffett juga strateginya, beli saham yang under value, yang murah. Ya, dan kita tahu track record dia juga bagus. Iya. Saham-saham yang dipilih juga memang under value semua gitu. Dan memang perusahaannya bagus-bagus. Jadi sangat respect lah. Ya. Hidup dari saham, dapat dividen dari saham, bisa beli Mercy. Nah, kan mantap. Benar. Pengen kayak gitu bro? Harus dong. Harus bisa kita kayak semua kayak gitu ya. Yes. Goalnya. Iya. Oke, gambar Dan tetap terakhir. humble. Oh, itu penting loh bro. Pak Lo Keng Hong tetap humble. Iya. Udah di atas gitu. Masih tetap down to earth ya. Iya. Oke, gambar terakhir ya bro. Boleh? Ya. Wih. Panin Sekuritas. Selamat ulang tahun Panin yang ke 34. 34. Thank you bro. Thank you. Dan ini Panin bagus ini. Tuh, Ada pasti sahamnya loh teman-teman, jangan salah nih, ada sahamnya teman-teman bisa Pasti cek lah. dong. Kalau teman-teman pegang saham Panin kemarin habis bagi dividen. Iya, ini saham Gede. profitable, bertumbuh juga. Artinya dari dalam perusahaan aja udah bagus. Thank you bro. Kalau perusahaannya bisa making money, pasti servisnya makin bagus. Amin. Karena apa bisa making money juga karena dipilih sama teman-teman. Siap. Ya kan? Jadi makanya dia bisa growing, bisa kasih servis yang bagus. Panin bagus. Thank you bro. Thank you. Siap. Oke. Sobat Pans, kita udah banyak belajar dari Bro Kefas Evander. Yes. Dari mulai tadi waktu yang tepat untuk investasi dan juga bahas tadi ya value investing sama tadi tips gimana sih supaya nggak greedy gitu. Nah, boleh kok kita tolong kasih closing marks buat kita semua dan buat teman-teman terutama yang baru mau terjun di dunia saham. Closing marks. Ya. Ini paling susah ini sebenarnya. Ketika disuruh kasih ngomongannya melebar nih malah membingungkan. Susah. Harusnya kasih spesifik. Tapi closing marks ya buat teman-teman ya. Investasi itu pekerjaan yang santai. Resiko bisa diatur, tapi menguntungkan. Ya mau nggak dapat kayak gitu? Kerjaan santai. Nggak beli, hold, harganya naik. Ya. Resiko bisa diukur. Ya kan? Bukan resiko tinggi kalau gue bilang saham itu. Tapi resiko yang bisa diukur. Ya jadi pilih saham-saham yang resikonya kita siap terima. Iya. Gitu kita bisa ukur dulu resikonya. Dan yang ketiga memang bisa profitable dan menguntungkan. Jadi enak lah. Tapi kalau gua tambahin lagi closing marks-nya, investor itu ada pekerjaannya. Investor itu kan jabatan. Bukan jabatan sih. Kata kerja lah, bukan kata kerja ya, maksudnya pekerjaan. Ya kan? Jadi harus ada kerjanya kan? Iya dong. Kerjanya selain beli dan aktif di market, ya beli saham, ada PR-nya sebenarnya investor tuh. Apa tuh bro? Analisa. Oh iya. Ya itu kadang pekerjaan rumah yang suka dilupain sama investor. Padahal jangan lupa kerjaan PR-nya, ya analisa perusahaan supaya kita bisa tidur tapi dapat duit. Resikonya bisa diatur, bisa santai. Karena kita udah ngerjain kerjaannya kita sebagai investor. Jadi bukan sekedar beli tapi juga analisa. Nah ini yang suka dilupain. Analisanya minjem punya temen, nyontek, nggak punya keyakinan. Tapi kalau kita ngerjain PR-nya kita, ya kita pasti punya keyakinan atau conviction itu. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Pasti banget. Thank you banget bro. Oke sahabat Pans, seru dan asik banget ya. Kita sama-sama belajar dari ekspertisnya nih langsung dari Bro Kefas. Terima kasih banyak sudah nonton. Kita sudahi bro sampai di sini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya Gentur dan Kefas pamit. Salam sehat dan cuan selalu. Bro, thank you banget. Thank you See bro. you. Thank you semuanya. Dadah.